Baik, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Windy Lestari dengan NIM 2210417692. Berikut saya akan membahas tentang judul analisis penelitian. Yang saya ambil adalah judulnya Dampak Program Tunjangan Pengangguran Terhadap Durasi Pencarian Kerja Bukti Indonesia. Baik, berikut latar belakangnya. Hasil penelitian ini menyiratkan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan dua pilihan potensi, mempertahankan tingkat manfaat moneter yang ada saat ini, sehingga durasi pencarian kerja menjadi lama. Dengan kata lain, pengelola program harus tetap memberikan manfaat selama durasi maksimum yang ditawarkan sampai 6 bulan atau mengurangi manfaat moneter jika BPJS/TK bertujuan untuk mengurangi durasi kerja. Hasil ini dapat berubah jika tersedia sistem informasi pasar tenaga kerja yang lebih kuat. Berikut rumusan masalahnya. Pemahaman empiris tentang efektivitas program tunjangan pengangguran. Penelitian ini menghasilkan bukti empiris mengenai apakah program tunjangan pengangguran di Indonesia berhasil mencapai tujuannya, yaitu membantu pengangguran untuk kembali bekerja. Temuan ini dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki desain program tunjangan pengangguran di masa depan. Dan tujuan penelitiannya yaitu mengetahui dampak program tunjangan pengangguran terhadap durasi pencarian kerja di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi durasi pencarian kerja bagi para penganggur. Berikut hubungan antar variabel. Variabel dependen atau Y, durasi pencarian kerja dalam waktu tertentu, misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Dan variabel independen atau X, program tunjangan pengangguran dengan dan tanpa tunjangan. Hipotesis dan model penelitian yaitu durasi pencarian kerja dan program tunjangan pengangguran. Hipotesis yang pertama, durasi pencarian kerja secara langsung memberi pengaruh positif. Hipotesis yang kedua, program tunjangan pengangguran memberi pengaruh secara tidak langsung. Berikut metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian eksperimen kuantitatif dengan desain Pretest Voltage. Dan yang kedua, metode pengumpulan data, survei online atau wawancara dengan pengangguran yang menerima dan tidak menerima tunjangan. Dan yang ketiga, populasi dan sampel, pengangguran yang baru terkena PHK dan mencari pekerjaan di Indonesia. Dan berikut profil responden. Yang pertama, gender. Terdapat perempuan dengan berjumlah 185 orang dengan presentase 58%, dengan usia 36 sampai 37 tahun dengan presentase 57%. Dan berikut responden di setiap wilayahnya. Berikut ada 3 wilayah yang diambil dari yang pertama Jakarta. JKP penerima terdapat 120 orang dan pekerja yang dirumahkan terdapat 50 orang dan pekerja yang di PHK 50 orang. Dari Kota Pontianak, JKP penerima terdapat 40 orang, pekerja yang dirumahkan terdapat 25 orang, pekerjaan yang di PHK terdapat 25 orang. Dan dari Kota Makassar, JKP penerima terdapat 25 orang dan pekerja yang dirumahkan terdapat 30 orang, pekerjaan yang di PHK terdapat 35 orang. Jadi total masing-masing dari JKP penerima terdapat 185 orang dan total dari pekerjaan yang dirumahkan 105 orang dan total dari pekerjaan yang di PHK terdapat 110 orang. Kesimpulannya, berdasarkan analisis statistik deskriptif dan model RKD, JKP memberikan moral hazard bagi pekerja yang segera kembali bekerja setelah PHK. Dengan menggunakan plot RKD, kami menemukan bahwa tingkat penggantian kurang dari 45% akan membuat individu kembali bekerja lebih cepat. Selain itu, hal ini didukung oleh
hasil yang serupa pada durasi penerima manfaat di mana terdapat korelasi serupa antara tingkat penggantian dengan durasi menerima manfaat di mana tingkat penggantian kurang dari 45% akan membuat seseorang menerima manfaat lebih sedikit dan diharapkan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Dan berikut kontribusi penelitian. Penelitian-penelitian terkait topik ini memberikan beberapa kontribusi penting antara lain yaitu pemahaman empiris tentang efektivitas program tunjangan pengangguran. Penelitian ini menghasilkan bukti empiris mengenai apakah program tunjangan pengangguran di Indonesia berhasil mencapai tujuannya, yaitu membantu pengangguran untuk kembali bekerja. Temuan ini dapat membantu pemerintah dan mengevaluasi dan memperbaiki desain program tunjangan pengangguran di masa depan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi program-program ketenagakerjaan secara keseluruhan. Kontribusi penelitian ini terdapat literatur dan praktik kebijakan terkait program tunjangan pengangguran di Indonesia sangatlah penting. Temuan-temuannya dapat membantu mengembangkan strategi yang lebih baik dalam membantu pengangguran kembali bekerja. Keterbatasan penelitian ini yang pertama, ketersediaan dan kualitas data. Penelitian ini sering terkendala oleh ketersediaan data riwayat pencarian kerja individu yang lengkap dan akurat di Indonesia. Dan yang kedua, data administratif. Program tunjangan pengangguran juga mungkin tidak tersedia atau memiliki banyak missing values. Berikut hasil dari pemaparan saya. Jika salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.